بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dan hampir setiap malam ya, setiap ba'dal maghrib, Masya Allah, hujan di kota Depok. Walhamdulillah, hadha ni'mah min Allah, hadhihi ni'mah min Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan sebuah kutaib karya Syekhana Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala, Waqafat ma'a surat Al-Qari'ah, sebuah nasihat mas renungan dari surat Al-Qari'ah, yang mana surat Al-Qari'ah ini menceritakan tentang kejadian huru-hara hari kiamat. Nah, pada pertemuan yang lampau diterangkan oleh Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan bagaimana bumi ketika terjadi huru-hara hari kiamat, bumi ini akan dicabik-cabik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan mengeluarkan seluruh isi perbendaharaannya yang ada di perut bumi. Seluruh yang ada di perut bumi akan dikeluarkan. Al-ard yushiku an talida. Bumi ini hampir-hampir saja dia ini diibaratkan sebagai perempuan yang sedang hamil yang hendak melahirkan. Bumi akan mengeluarkan seluruh isi perbendaharaannya. Taral arda tatashaqqaq wa tatafattah min ajli an takhruja khabayaha wal wadi'a allati awda'a Allahu fiha. Di saat itu, ketika kejadian huru-hara hari kiamat, bumi akan dihancurkan, dicapik-capik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan mengeluarkan seluruh perbendaharaan yang ada di dalam perut bumi. Wa min ajli an takhruja athqalaha wa ma fiha. Bumi akan mengeluarkan seluruh apa saja yang ada di dalam perut bumi ini. Dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika bumi berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan isi perutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan menumpahkan seluruh isi perutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha. Lalu manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Naam, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan goncangan yang sangat dahsyat. Baru gempa bumi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru 6, sekian, 7, sekian hancur bangunan yang ada, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelak di yaumil qiyamah akan lebih dahsyat. Bumi digoncang oleh Allah, bumi dihancurkan oleh Allah, dan bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Fal ardu hamilun yushiku an talida. Bumi seakan-akan dia sedang hamil, sedang mengandung, dan dia akan melahirkan, akan menumpahkan seluruh isi perutnya. Al-ardu hamilun yushiku an tad'a hamlaha. Bumi sedang mengandung dan bumi hendak melahirkan, seakan-akan akan melahirkan. Wa an taqdhifa bi faladzati kabdiha. Bumi akan dikeluarkan semua, seluruh yang ada dalam perut bumi ini. Wa idzal ardu muddat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi dijadikan dengan tatanan yang baru, dan bumi masih sunyi ketika itu. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Lalu manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-10, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Allah Subhanahu wa taala di hari itu akan mengatakan kepada manusia, kemana kalian hendak lari di hari itu? Liman alja'a biman astaghith, kepada siapa kalian hendak berlindung, meminta pertolongan? Dengan siapa kalian berlindung dan meminta pertolongan di hari itu? Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Dikatakan di hari itu kepada manusia, kemana kalian hendak lari? Aina sanafirru, kemana kita hendak lari pergi di hari itu? Takhayyal nafsak ya akhi wa anta 'aril jasad hafil al-qadamain, aina tafirru. Merenunglah wahai saudaraku, di hari itu kalian bertelanjang bulat, kalian tidak beralaskan kaki. Kemana kalian hendak pergi di hari itu? Ila man talja'u fi hadzal mawqiful 'asib, kepada siapa kalian hendak meminta perlindungan di hari itu dalam situasi kondisi yang sangat mencekam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-11 dan 12, kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar. Allah nyatakan kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat bagi kalian untuk berlindung di hari itu. Di hari ini manusia dia bisa berlindung di balik rumahnya. Di hari ini manusia berlindung di balik jabatannya.
di hari ini manusia berlindung di bawah kekuasaan atau di bawah pasukannya. Dia bisa berlindung di benteng-benteng yang kokoh di hari ini. Tapi di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung bagi kalian, kata Allah. Ila rabbika yawma idzil al-mustaqar. Kepada di hari itu kalian, kepada Rabb kalian akan kembali. Di hari itu, di yaumil qiyamah, kalian akan kembali kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fararna ila Allah. Kita semua akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. وفاضحته إذ جئنا الله نحمل الذنوب والعيوب والسيئات. Sungguh celaka ketika seseorang dia pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia datang dengan membawa dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membuka, akan menyingkap seluruhnya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia datang membawa dzunub wal ma'asi. Dia datang membawa dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah yang dikhawatirkan oleh mereka para sahabat dan para a'immatus salaf. Mereka khawatir ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka membawa dosa yang banyak dan tidak diampuni oleh Allah. Ternyata satu gambaran yang sangat dahsyat huru-hara hari kiamat ini yang menjadikan mereka para sahabat senantiasa menangis, menjadikan mereka senantiasa merasa khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah, khawatir kelak akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana kisah-kisahnya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, mereka tetap mengkhawatirkan kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat yang lainnya ini manusia terbaik yang mereka ini dijamin surga oleh Allah. Allah ridha kepada mereka, Rasulullah ridha kepada mereka. Dengan menyandang predikat yang manusia yang sangat luar biasa, ternyata mereka masih mengkhawatirkan rasa takut ketika berjumpa dengan Allah, ketika kelak di yaumil qiyamah Allah tidak mengampuni dosanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, beliau mengatakan kepada dirinya, waihak dha khadhi 'ala al-ard asa ayyarhamuni wailul lil ummi wailul lil ummi wailul lil ummi in lam taghfir li thumma qada. Di detik-detik ajal hendak menjemput nyawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, waihak, sungguh celaka dirimu, letakkan pipiku di atas tanah, semoga dengannya aku mendapatkan rahmat dari Allah. Celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku kalau Allah tidak mengampuni dosaku. Kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Naam, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Mereka mengkhawatirkan kelak di yaumil qiyamah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Khawatir mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah. Naam, rasa bentuk kekhawatiran mereka dari para sahabat sedemikian besar, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan jabatan dan kekuasaan serta harta yang mereka miliki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang Amirul Mukminin, kepala negara, dan beliau seorang pengusaha yang kaya raya, tapi tidak menjadikan beliau menjadi orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Justru menjadikan dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula dengan para sahabat dan para a'immatus salaf. Mereka semua merasa takut
di satu hari yang mereka sangat khawatirkan, yaitu hari yaumil qiyamah. Mereka akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang mereka menganggap bahwasanya mereka tidak bakal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri, Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, dan seluruh dari para imamatus salaf, mereka ternyata khawatir dan takut hari di mana mereka akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menghadap Allah. Kemudian Allah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, aku mengkhawatirkan satu hari di mana aku berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan kepada diriku, ihmil fa inni la ghafartu lak, tanggunglah dosa-dosamu, sesungguhnya aku tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu. Al-Hasan Al-Basri, dia mengkhawatirkan satu hari perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari yang sangat menakutkan melebihi dari satu hari di yaumil qiyamah, yaitu ketika, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku khawatir Allah akan mengatakan kepada diriku, aku akan dilemparkan oleh Allah, ayatrahuni ghadan fin nari wala yubali. Aku khawatir kelak di yaumil qiyamah aku akan dilemparkan oleh Allah, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka tanpa Allah memperdulikan aku lagi. Naam, inilah rasa bentuk kekhawatiran mereka, para sahabat, para imamatus salaf. Mereka khawatir terhadap satu hari, hari yaumil qiyamah, yaumil akhirah, ketika mereka akan dihadapkan kepada Allah. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika melewati kuburan, dia menangis. Kemudian dikatakan, dia berkata bahwasanya aku khawatir kelak ketika aku akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan mengatakan kepada diriku, mana yang engkau pilih antara surga dan neraka, atau engkau lebih senang untuk diciptakan sebagai tanah? Kata Utsman radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya aku kelak akan dihadapkan kepada dua pilihan antara surga dan neraka, tentunya aku lebih senang untuk aku diciptakan oleh Allah menjadi sebuah tanah saja, tanpa harus mempertanggungjawabkan amalan yang ada di dunia ini. Semuanya mengkhawatirkan, mereka mengkhawatirkan keadaan diri mereka. Mereka mengatakan bahwasanya aku lebih senang untuk diciptakan oleh Allah menjadi tanaman, aku lebih senang diciptakan oleh Allah menjadi burung, aku lebih senang diciptakan oleh Allah menjadi binatang ternak, aku lebih senang diciptakan oleh Allah menjadi air yang mengalir begitu saja, tanpa ada yaumil hisab bagi binatang ternak, bagi makhluk yang lainnya. Tidak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia dan jin akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa bentuk kekhawatiran mereka yaitu dibarengi dengan satu kekhawatiran bahwasanya kelak mereka akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-11 dan ke-12, kalla la wazar, sekali-kali, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempat berlindung bagi kalian. Bumi ini kelak dihancurkan oleh Allah, dan Allah akan membuat bumi yang baru, dibentangkan oleh Allah hamparan yang luas, tidak ada bangunan menjulang tinggi, tidak ada lembah yang dalam, rata, bumi diratakan oleh Allah. Manusia sudah tidak bisa berlindung lagi untuk bersembunyi di hari itu. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan kelak di yaumil qiyamah manusia akan menangis kalau seandainya diletakkan kapal, maka niscaya kapal tersebut akan bergerak atau berjalan karena banjir oleh tangisan manusia kelak di yaumil qiyamah, dan kelak manusia akan menangis darah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan manusia akan banjir ketika itu di yaumil qiyamah. Kalau diletakkan sebuah kapal, niscaya kapal tersebut akan bergerak, kata Rasulullah SAW. Dan kelak di hari itu di yaumil qiyamah manusia akan menangis darah. Betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat, kejadian hari di yaumil hisab,
yang mana manusia akan ditenggelamkan oleh tangisannya dan keringatnya. Tidak terbayangkan hari yang sedemikian dahsyat, entah apa yang akan terjadi dengan diri kita masing-masing, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus, tentunya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Tinggal penyesalan dan air mata kita yang akan menenggelamkan kita di hari itu, di yaumil qiyamah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya manusia kelak di yaumil qiyamah akan menangis darah. Naam. Maka ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, bahwasanya kejadian huru-hara hari kiamat, kejadian yang menceritakan tentang yaumil qiyamah, kejadian yang menjadikan Rasulullah menangis, menjadikan para sahabat menangis, menjadikan para imatus salaf menangis. Sesungguhnya di sini ada sebuah ibrah, ada sebuah pelajaran. Bukan kita ini mengangkat topik bahasan tema tentang hari kiamat untuk menakut-nakuti manusia. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya ini kajiannya terlalu berat. Kita ditakut-takuti dengan kematian. Kenapa harus takut dengan kematian? Kalau kita tidak mati di hari ini, kita pasti bakal mati esok hari. Esok hari kita nggak mati, lusa kita pasti akan mati. Kenapa kita harus lari dari kematian? Kenapa kita harus takut dengan hari kiamat, yang mana artinya yang diceritakan tentang perkara hari kiamat? Mestinya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari satu kejadian ayat demi ayat yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, menjadikan kita keimanan, ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah semakin meningkat. Bukan ketika diangkat satu topik bahasan permasalahan tentang, yaitu yang dianggap perkara menyedihkan, Rasulullah menangis, sahabat menangis, aimatus salaf menangis, kejadian hari kiamat demikian. Wah, ini kajiannya sangat berat. Nggak ada yang berat, apanya yang berat? Ketika diajak pengajian seperti ini aja nggak ada yang nangis kok. Ya, nggak tahu ngerti apa enggak gitu loh, paham apa enggak. Padahal kalau kita membaca cerita dari mereka, dari beberapa riwayat hadis, tangisan Rasulullah, tangisan dari atau kisah-kisahnya para sahabat, kalau kita ini bisa mendalami, menyelami, itu ada kenikmatan, ada kelezatan hati yang tidak bisa tergambarkan, tidak bisa diurai dengan kata-kata. Nah, maka hendaklah kita ini terbiasa, membiasakan diri untuk mendengar al-mau'izah al-hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang mengajak kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diajak untuk mereka menyelami, memperhatikan, merenungkan dari perkara yaumil qiyamah, ini tentunya ada faedah yang sangat besar, menjadikan hati manusia ini lembut, menjadikan mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang sangat berani dan gagah perkasa. Tapi ketika beliau membaca Al-Qur'an, beliau menangis. Tidak jarang beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi jangan ada satu anggapan bahwasanya ketika kita mengaji tentang permasalahan huru-hara hari kiamat, menceritakan tentang bagaimana para sahabat menangis, bagaimana Rasulullah menangis, para aimatus salaf itu menangis, kemudian ada asumsi atau persepsi mengatakan ini kajiannya terlalu berat. Enggak ada yang berat. Ya. Tidak ada yang berat, bahkan saya anggap ini adalah perkara yang mengalir begitu saja. Lebih berat ketika kita membahas perkara-perkara durus yang mereka yang mana dia durus yang berjenjang. Mungkin lebih berat untuk kita belajar ilmu bahasa Arab dari ilmu nahunya, untuk kita belajar kitab Al-Ujrumiyah dan yang lainnya dan yang semisalnya, atau usulul tafsir, usulul fiqh, itu masih lebih berat. Tapi ketika kita membaca dari kisah-kisahnya para sahabat, kisahnya Rasulullah, dan cerita atau bagaimana tentang kejadian huru-hara hari kiamat, ini merupakan kajian yang mengalir saja, ya.
Semoga dengan kajian seperti ini dapat melunakkan hati kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang radikal. Ya, supaya tidak hatinya keras menjadi orang yang radikal. Mengkafirkan penguasanya, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan segala cara, memprovokasi. Tapi kalau seandainya semua majlisul al-ilmu itu dihiasi dengan kajian-kajian semacam ini, akan menjadikan hati manusia ini menjadi lemah lembut, menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah taala, "Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Kemudian disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-31. Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi bagi orang-orang yang mereka ini mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan, sampai ketika mereka berjumpa dengan satu hari yang tiba-tiba kemudian terjadi kejadian hari, yaitu kejadian hari kiamat, maka manusia akan mengatakan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka akan mengatakan, duhai betapa meruginya diri kita, penyesalan kami terhadap, yaitu mereka menganggap atau mengingkari perjumpaan hari kiamat, dianggap enggak mungkin hari kiamat akan terjadi. Mereka akan mengatakan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sungguh merugi keadaan kami, binasa keadaan kami, karena yaitu menganggap bahwasanya tidak ada perjumpaan hari kiamat. Wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Mereka menanggung dosa mereka di balik punggung mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala sa'a ma yazirun. Amatlah buruk apa yang mereka pikul, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ini, nasihat bagi seluruh manusia, jangan pernah kita ini menganggap bahwasanya tidak ada hari kiamat, itu tidak ada, hari kiamat itu tidak akan terjadi. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, bakal menyesal mereka yang mengatakan, mengingkari perjumpaan hari kiamat. Tiba-tiba hari kiamat datang, mereka mengatakan betapa meruginya diri kami, orang-orang yang mengingkari perjumpaan dengan hari kiamat. Lalu Allah mengatakan mereka akan menanggung dosa mereka di balik punggung mereka. Kemudian Allah nyatakan ala sa'a ma yazirun, betapa jeleknya apa yang mereka pikul, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fadhihatahu idza qabilna rabbuna bidhunubina. Sungguh ini perkara musibah yang sangat besar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita menanggung dosa yang sangat besar. Wa fadhihatahu idza faddahna Allah wa akhraja khabayana wa asrarna. Musibah yang sangat besar kelak ketika di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluruh apa yang pernah kita sembunyikan di dunia ini. Allah bakal mengeluarkan semuanya. Kalau di dunia ini kita menyembunyikan sesuatu yang tidak tampak oleh manusia, kelak di yaumil qiyamah Allah akan buka, Allah akan ungkap dan singkap, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang telah kita sembunyikan di dunia ini, kelak di yaumil qiyamah Allah akan buka seluruhnya. Allah akan singkap semuanya di hari itu.
hari di mana di hari itu adalah hari yang sangat mencekam. Satu hari inilah yang menjadikan mereka para imamatus salaf khawatir, betul-betul khawatir mereka. Takut Allah Subhanahu wa taala membuka catatan-catatannya, ternyata catatannya penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamah bil afiyah. Sekarang kita di dunia boleh kita menyembunyikan catatan apa yang kita sembunyikan dari hadapan manusia. Tapi kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, Allah akan membuka seluruhnya. Tidak ada yang akan disembunyikan oleh Allah dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul, menanggung dosa mereka di balik punggung mereka. Betapa jelek apa yang mereka pikul, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana catatan-catatan kita. Apakah catatan kita ini catatan yang baik atau justru catatan kita ini penuh dengan kemaksiatan? Kita nggak tahu. Yang kita menganggap bahwasanya kita ini sudah bagus, amalannya sudah bersih. Tapi tidak ada yang tahu ketika dia dalam kesunyiannya, kesendiriannya apa yang dia kerjakan. Tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah. Naam. Perkara-perkara ini yang dapat merusak amalan seseorang. Ketika dia di hadapan manusia menampakkan dia orang yang baik, tapi ketika dalam kesendiriannya ternyata dia berkhalwat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Naam, maka kita harus betul-betul senantiasa merasa khawatir terhadap amalan kita. Khawatir kita ini kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, sebagaimana rasa khawatirnya mereka para sahabat dan para aimatus salaf. Mereka khawatir dosanya tidak diampuni oleh Allah, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berjalan di muka bumi ini, nas'alullah salama bil afiyah. Ada yang berjalan di muka bumi ini, mereka saling menggunjing, saling mengumpat, saling menjatuhkan. Saling mereka ini memprovokasi, saling memfitnah antara satu dengan yang lainnya. Di dalam perdagangan mereka saling menjual di atas penjualan orang lain. Tidak takut dengan hari di mana hari itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Hati-hati kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Hati-hati di dalam mengeluarkan statement. Hati-hati ketika kita ini memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, menjustifikasi orang lain. Hati-hati. Kita merasa safety, merasa aman dan nyaman. Alhamdulillah kita ahlus sunnah. Kita beramal di atas tauhid dan sunnah Rasulullah. Fa insyaallah kita selamat. Mudah-mudahan selamat kita. Dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah menjadi yaitu kelompok firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi kita tidak tahu ada orang yang merasa dia ini paling nyunnah, paling ahlus sunnah, tapi ternyata dia ini adalah orang-orang yang suka menjustifikasi orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Belum lagi dalam permasalahan muamalah. Di dalam permasalahan muamalah luar biasa muamalah orang zaman sekarang. Ya, kita tidak berbicara orang di luar, sesama kaum muslimin, sesama yang lebih sempit lagi sesama ahlus sunnah. Bagaimana muamalah mereka? Muamalahnya luar biasa bagusnya. Ya. Sama-sama jualan produk A, yang satu jual dengan harga berapa? Di toko sana berapa harganya? 100.000. Oh, antum beli di sana 100.000.
beli sama anak aja 95.000. Ya. Dengar lagi pedagang lain, dikasih harga berapa? 95.000, sama anak 90.000. Insya Allah modalnya dikasihkan semua. Ya, apa tidak ada ini? Banyak. Di zaman sekarang ini dunia perdagangan sudah sangat carut marut. Ya, sudah tidak lagi mengindahkan rasa persaudaraan. Rasulullah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang saling bersaudara. Kenapa kalau kita menjual di atas penjualan saudara kita akan terjadi apa? Al-bughd wasyahna. Permusuhan, pertikaian, benci, rasa iri, benci kepada saudara kita. Ya. Nah, maka hati-hatilah. Ya, berhati-hati. Jangan kita ini terlalu berambisi dengan dunia. Dunia ini sekedar saja numpang kita lewat di dunia ini. Toh kita bakal mati, semuanya bakal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekh hafizahullah taala, Allahumma la tahmilna awzarana ya Rabbana, ya Allah. Janganlah engkau bebankan dosa-dosa kami di punggung kami kelak di yaumil qiyamah. Fatakhayyal akhal iman نفسك فتخيل أخ الإيمان نفسك وهذا الموقف الذي تشيب له مفارق الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Kemudian kata Syekh Abdullah Utsman hafizahullah ta'ala, merenunglah wahai saudaraku seiman tentang keadaan diri anda di posisi, situasi, kondisi ketika kita dihadapkan kelak di yaumil qiyamah, hari yang sangat mencekam. Di hari itu huru hara hari kiamat yang sangat mencekam, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah dari balik kuburan kita untuk kita pergi menghadap Allah mempertanggungjawabkan amalan kita. Hari yang mencekam dan menakutkan. Merenunglah wahai saudaraku seiman tentang keadaan diri anda, yang mana di hari itu di yaumil qiyamah Allah nyatakan bahwasanya anak-anak kecil rambutnya memutih. Mereka semuanya anak-anak kecil rambutnya beruban. Apa yang menyebabkan anak kecil di yaumil qiyamah rambutnya beruban? Apa yang menyebabkan mereka anak-anak kecil rambutnya di yaumil qiyamah memutih? Karena hari yang sangat mencekam dan menakutkan di hari itu. Bayangkan anak-anak kita, anak-anak kecil. Tidak mungkin anak kecil ini rambutnya putih. Putih itu karena dimakan oleh usia. Tapi di hari itu Allah sebutkan, di hari itu bahwasanya anak-anak kecil rambutnya mulai beruban. Rambut anak kecil memutih di hari itu. Fakaifa tattaqun? Dan bagaimana bisa kalian memelihara atau menyelamatkan diri kalian di hari itu? Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17 dan ke-18. Tolong perhatikan baik-baik. Fa kaifa tattaqun? Dan bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri kalian di hari itu? In kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kalau kalian kufur kepada Allah, mengingkari perkara perjumpaan Allah di hari kiamat, ketahuilah bahwasanya di hari itu anak-anak kecil semuanya rambutnya beruban, kata Allah. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bumi dihancurkan oleh langit dihancurkan oleh Allah berkeping-keping. Itulah janji Allah yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian? Di hari ini manusia luar biasa. Tidak mau terkena debu kulitnya, tidak mau terkena sengatan matahari. Mungkin bagi istri-istri atau para wanita dan ibu-ibu,
Mereka akan melakukan facial dan perawatan rutin di salon-salon kenamaan dengan mengeluarkan harta yang besar untuk merawat tubuhnya. Tidak boleh debu menempel di hidungnya, tidak boleh lalat menempel di atas hidungnya, tidak boleh seekor nyamuk yang menggigit tubuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa kaifa tattaqun?" Bagaimana kalian di hari itu bisa melindungi diri kalian? Wa kaifa tattaqun 'adzabullah fi hadzal yaumil 'asib? Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian di hari itu, di hari yang sangat mencekam? Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari itu? Wa fi hadzal mawqif ar-rahib alladhi yushibu lahu ar-ru'us. Bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian menghadapi situasi, kondisi di mana kita akan dihadapkan kepada Allah di hari itu, situasi dan kondisi sangat menakutkan di hari itu, yang mana di hari itu rambut semuanya beruban karena hari begitu mencekam dan hari yang sangat menakutkan di hari itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah Allah nyatakan, dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala dan gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Hadhil jibalu binafsiha, hadhil jibal yansifah Allah. Gunung-gunung yang sekarang kita melihat, gunung yang begitu kekar, begitu besar, begitu agung, gunung-gunung tersebut di hari itu diangkat oleh Allah, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu yang berterbangan. Wa yadukkuha wa hummilatil ardu wal jibal fadukkatan dakkatan wahida. Kemudian diangkatlah bumi dan diangkatlah gunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibenturkan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali benturan. Fadukkatan dakkatan wahida. Allah angkat bumi, Allah angkat gunung, kemudian Allah benturkan dengan satu kali benturan, maka seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya lihawwali dhalika al-yawm idza dakka Allahu fihi al-jibal wa dakka Allahu fihi al-ard. Duhai betapa menakutkannya di hari itu, betapa seramnya kejadian di hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala membenturkan gunung, membenturkan bumi, Allah benturkan antara satu dengan yang lainnya. Asbaha yaumal qiyamah qariban. Maka di hari itu merupakan tanda-tanda besar bahwasannya hari itu, hari kiamat sudah semakin mendekat. Ketika Allah sudah mengangkat gunung, Allah terbangkan gunung, maka di hari itu, hari kiamat sudah sangat dekat sekali kejadiannya. Asbaha yaumal qiyamati qariba. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Yawma takunu as-sama'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka manusia menganggap bahwasannya hari kiamat itu kejadiannya masih jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa narahu qariban. Kami melihat bahwasannya hari kiamat itu dekat, kata Allah. Yauma takunu as-sama'u kalmuhl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari itu menghancurkan langit. Wa takunul jibalu kal'ihn.
Kemudian gunung di hari itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatasawwar akhal iman ila hadhihi al-jibal as-samma madza yahdutsu laha. Merenunglah wahai saudaraku seiman, gunung yang begitu agung dan besar, apa yang terjadi dengan gunung tersebut di hari itu di yaumil qiyamah? Allah angkat gunung, Allah terbangkan gunung, gunung seperti bulu yang berterbangan. Allah angkat seluruh gunung, kemudian Allah jatuhkan gunung seperti gundukan tanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, inilah kejadian huru hara hari kiamat yang pasti bakal terjadi. Entah kita ini bakal menyaksikan langsung atau kita akan kelak dibangkitkan oleh Allah di hari itu di yaumil qiyamah dari balik kuburan kita masing-masing. Nas'alullah salama bil afiyah, nas'alullah taufiq wassadad ala hadzal din. Tapi ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri, kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.